Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Asatria Putra Prasadana dengan NIM 115 dan rekan saya Sylvia Sandrina Maharani dengan NIM 096. Di sini kami akan mempresentasikan kisah hidup dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Langsung saja pada materi yang pertama kita masuk ke biografi. Di sini biografi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan ketua umum Muhammadiyah yang pertama pada masa jabatannya, yaitu pada 18 November 1912 sampai 23 Februari 1923. Dan berikut merupakan informasi pribadi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana beliau lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Kauman, Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta, Hindia Belanda. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 23 Februari tahun 1923 di umurnya yang ke-54. Kemudian dimakamkan di Makam Karangkajen di Yogyakarta. Dan beliau menganut agama Islam dengan pasangan Siti Walidah dan dikaruniai oleh sekitar 7 anak, yaitu yang pertama Joha, yang kedua Sirat Dahlan, kemudian Siti Busiro, kemudian ada Irfan Dahlan, kemudian ada Siti Aisyah, kemudian ada Siti Zahara, dan kemudian ada Dandana. Dan beliau memiliki orang tua di mana ayahnya bernama Haji Abu Bakar dan ibunya Siti Aminah. Nah, berikut merupakan profil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir dengan nama Muhammad Darwis. Beliau merupakan seorang ulama besar yang bergelar pahlawan nasional Indonesia, yang merupakan pendiri dari salah satu organisasi Islam yang saat ini terkenal di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Beliau ini terdiri dari 7 bersaudara, dan beliau merupakan anak yang keempat dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar, di mana Kiai Haji Abu Bakar ini merupakan seorang ulama dan khotib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu. Dan ibunya dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah putra dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada masa itu. Nah, lanjut ke kehidupan semasa kecil beliau, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada umur 15 tahun dia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Di mana pada periode ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai belajar agama dengan melandaskan pemikiran-pemikiran pembaru dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin, Al-Afghani, Rashid Ridha, dan Ibnu Taimiyah. Kemudian selesainya beliau dari Mekah, beliau kembali ke kampungnya tahun 1888 dan mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Ini selanjutnya merupakan pengalaman organisasi yang dimiliki oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana yang pertama berwirausaha berjualan batik, di mana pada masa mudanya beliau ini sangat dikenali oleh masyarakat dengan keberhasilannya menjadi penjualan batik. Beliau berjualan pada usianya
sangat berani karena tidak semua anak-anak di usianya pada masa itu pintar berdagang, sehingga dia memiliki kemampuan dan jiwa untuk berdagang itu sangat baik. Kemudian yang kedua itu aktif di dalam dakwah. Nah, di sini kecerdasan yang dimiliki oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, beliau menggunakan metode berdakwah lewat berdagang batik, di mana beliau ini merupakan sosok yang aktif dalam beragam kegiatan di masyarakat, serta beliau ini juga memiliki pemikiran atau gagasan yang sangat cemerlang. Ahmad Dahlan ini juga mudah diterima masyarakat karena ia dengan pemikirannya yang sangat cerdik, beliau juga cepat pula mendapatkan tempat di organisasi, yaitu Jamiatul Khair, yaitu Syarikat Islam Budi Utomo hingga Komite Pembela Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga itu mendirikan organisasi Muhammadiyah. Di sini dengan mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau ingin melaksanakan cita-cita dari pembaruan Islam yang hadir di dalam Nusantara. Ahmad Dahlan sendiri juga menginginkan adanya pembaruan terhadap cara berpikir maupun beramal masyarakat, namun tetap sesuai dengan tuntunan agama Islam. Ia juga ingin mengajak umat Islam Indonesia itu untuk kembali sesuai dengan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Oleh karena itu, sejak awal berdirinya Ahmad Dahlan menegaskan bahwa Muhammadiyah itu bukanlah organisasi yang memiliki sifat politik, akan tetapi bersifat sosial serta bergerak dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya ini ada peran Ahmad Dahlan dalam pendidikan Indonesia. Setelah kembalinya Ahmad Dahlan menuntut pendidikan di Mekah, ia itu turut mengajarkan anak-anak menjadi murid ayahnya. Dia menurut mengajar anak-anak yang menjadi murid ayahnya. Kemudian anak-anak ini belajar di waktu siang dan sore di musola. Pada tahun 1906 ini Ahmad Dahlan juga kembali ke Yogyakarta dan menjadi guru agama di Kauman. Ahmad Dahlan juga sempat mengajar juga di Quick School di Yogyakarta dan Opleiding School for Inland Ambetternen, sebuah sekolah untuk pegawai pribumi yang ada di Magelang pada masa itu. Kemudian di sini Ahmad Dahlan selain mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau juga mendirikan sekolah dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Pendirian sekolah tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, baik secara internal maupun internal. Yakni yang pertama itu faktor internal, di mana faktor ini yang berasal dari dalam umat Islam sendiri, yaitu sikap beragama dan sistem pendidikan Islam. Sikap beragama umat Islam pada waktu itu umumnya belum dapat dikatakan sebagai sikap yang beragama yang rasional. Sikap beragama yang demikianlah yang terbentuk secara tiba-tiba pada abad 20 itu, tapi merupakan warisan yang berakar jauh pada masa terjadinya proses Islamisasi di beberapa abad sebelumnya. Seperti kita ketahui, Islamisasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu tasawuf atau tarekat dan mazhab fikih, dan di dalam proses tersebut para pedagang dan kaum sufi memegang peranan penting, sehingga melalui mereka lah Islam dapat menjangkau daerah-daerah yang ada di seluruh Nusantara. Kemudian kita masuk ke faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh politik penjajahan kolonial B. Faktor ini juga faktor tersebut antara lain tampak dalam sistem pendidikannya, serta usaha ke arah westernizasi dan kristenisasi, sehingga pendidikan demikian pada abad ke-20 telah menyebar di beberapa kota. Sejak dari pendidikan dasar sampai atas yang terdiri dari lembaga pendidikan guru dan sekolah kejuruan. Adanya lembaga pendidikan kolonial ini terdapatlah dua macam pendidikan di awal abad 20, yaitu pendidikan Islam tradisional dan pendidikan kolonial. Yang kedua, jenis pendidikan ini dibedakan bukan hanya dari segi tujuan dan ingin dicapai, tetapi juga dari kurikulum yang ada.
Nah, selanjutnya adalah pendidikan atau kurikulum yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada poin pertama di sini adalah pendidikan moral atau akhlak, yaitu sebagai menanamkan karakter kepada manusia yang berdasarkan Al-Quran dan Alaihissalam Sunnah. Kemudian pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran bagi masing-masing individu yang utuh untuk kesinambungan antara perkembangan mental dan jasmani, di mana antara keyakinan dan intelek, antara perasaan dan akal pikiran, itu serta dunia dan akhirat. Kemudian pendidikan kemasyarakatan. Di sini sebagai usaha untuk menumbuhkan kesedihan dan keinginan hidup masyarakat. Bagaimana dapat kita lihat dari sudut kurikulum, sekolah tersebut mengajarkan tidak hanya ilmu umum tetapi juga ilmu agama sekaligus. Hal ini merupakan terobosan yang baru bahwa pada saat itu lembaga pendidikan umum yang ada di sekolah itu hanya mengajarkan pelajaran umum, dan sebaliknya lembaga yang pendidikan agama atau pesantren biasanya itu hanya mengajarkan pelajaran agama. Makanya dengan kurikulum yang diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berusaha untuk membentuk individu yang utuh dengan memberikan pelajaran agama dan juga pelajaran umum sekaligus. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya Sylvia Santrina Maharani. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jasa-jasa Ahmad Dahlan. Jadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah salah satu pahlawan nasional yang memiliki jasa-jasa. Salah satunya adalah ia berjasa dalam membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia melalui gagasannya mengenai pembahatuan Islam serta pendidikan. Selain itu, beliau juga menganggap bahwa memiliki jasa lainnya demi kemajuan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini beberapa jasanya, yaitu yang pertama, Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan dari umat Islam di Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai suatu bangsa yang terjajah dan masih harus banyak belajar serta berbuat banyak. Yang kedua itu melalui organisasi Muhammadiyah yang ia gagas, Ahmad Dahlan ini telah memberikan banyak ajaran Islam yang murni kepada bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, melalui organisasi Muhammadiyah ini, ia telah mempelopori amal usaha sosial serta pendidikan yang sangat diperlukan dalam kebangkitan serta kemajuan bangsa dengan jiwa serta ajaran Islam. Dan yang terakhir, melalui organisasinya, Muhammadiyah bagi wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan dari wanita-wanita Indonesia untuk dapat mengajar pendidikan serta berfungsi sosial setingkat dengan para kaum pria. Kemudian perkembangan Muhammadiyah di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada perkembangan secara vertikal. Dari segi perkembangan secara vertikal ini, Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh penjuru tanah air. Akan tetapi dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Mengapa begitu? Hal ini terlihat bahwa jamaah NU ini lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama ini dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada perkembangan secara horizontal. Nah, dari segi perkembangan secara horizontal ini, amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Perkembangan Muhammadiyah ini dalam bidang kemajuan terlihat dalam upaya-upayanya seperti
Terbitnya Majalis Tarji pada tahun 1927, yaitu lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan mengenai hukum. Next. Berikut ada pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kebenaran suatu hal tidaklah ditentukan oleh berapa banyaknya orang yang mempercayainya. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Seorang ulama bisa menjadi teladan apabila ia sendiri menjadikan Allah teladan baginya. Teladan yang baik adalah khotbah yang jitu. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Ketika kita menyadari bahwa Nabi Muhammad telah mati,
kita harus tetap berusaha menghidupkan teladannya. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Kita tidak mewarisi dosa siapapun dan tidak akan ada seorang pun yang akan mewarisi dosa-dosa kita. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Masjid adalah sebuah bank, apa yang Anda tabung akan membuat bunga Anda bertambah. Mempelajari dan mengajarkan Al-Quran itu bagaikan usaha seseorang pengemis yang berkata pada pengemis lain, di mana dia bisa mendapatkan makanan. Keislaman bukan hanya Allah ada di dalam jiwamu, tetapi kehidupan Islam menjadi nyata melalui perilakumu. Jangan suka menempatkan seseorang pada posisinya, tapi tempatkanlah diri saudara terlebih dahulu pada posisi yang benar. Jangan takut melawan hawa nafsu dan kebatilan, karena itu adalah jalan hidup orang Islam. Kita dapat mengukur kemiripan kita dengan Nabi dengan melihat kepekaan kita terhadap penderitaan sesama. Al-Quran mendominasi dunia dan menentang abad-abad. Apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik, juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kasih sayang dan toleransi adalah kartu identitas orang Islam. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Orang Islam sejati adalah yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Nah, dari video tadi dapat disimpulkan bahwa apa saja yang bisa membuat orang Islam yang baik juga bisa membuatnya menjadi warga negara yang baik. Kemudian kita tidak mewarisi dosa siapapun dan tidak ada seorang pun yang akan mewarisi dosa kita. Orang Islam sejatinya adalah orang yang tetap berdiri pada tempat yang benar meskipun dunia dalam keadaan kacau. Selanjutnya, nasihat untuk dirinya sendiri. Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau, yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah, sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, syurga, dan neraka. Dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu, dan tinggalkanlah yang lain. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.